waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Subbagian Umum, Bapak Kasih Operasi dan Siaga, Bapak Lalu Muhammad Ramdiwira Saputra dan Ibu Sherly Diana Tandung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, dan juga kepada seluruh pegawai kantor pencarian dan pertolongan kelas A dan pasar yang saya banggakan. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Mohon izin dalam rangka kegiatan pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2021 ini dalam kegiatan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pelaporan ESPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi secara pribadi dengan panduan buku saku dan e-book di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A dan Pasar. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti sosialisasi pengisian dan pelaporan ESPT tahunan dengan pemateri dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit merefresh kembali sedikit tentang ESPT tahunan. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan ESPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau SPT 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu SPT 1771 dan SPT 1771S, termasuk SPT tahunan pembetulan. SPT tahunan elektronik yang selanjutnya disebut dengan SPT tahunan adalah data SPT wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Demikian refresh dari saya, mohon dikoreksi jika ada kesalahan dari saya. Untuk susunan acara pada kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan SPT tahunan pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan Kepala Kantor, mohon ulangi. Yang pertama, sambutan Kepala Subbagian Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar. Yang kedua, materi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab dan asistensi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Kepada Bapak Kepala Subbagian Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar, Bapak Fatur Rahman, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati dari pajak, kantor pajak PB Badung Selatan yang sudah hadir pada pagi hari ini akan memberikan paparan tentang penggunaan dan pembayaran SPT tahunan. Permohonan maaf kami pimpinan tidak bisa mengikuti dikarenakan ada giat lain yang tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati teman-teman seluruh peserta pada pagi hari ini dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang SPT tahunan, yang mana nantinya akan banyak dijelaskan bagaimana penggunaan SPT tahunan, bagaimana cara pengisian, dan bagaimana nanti cara pelaporannya. Kami harapkan buat teman-teman seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan, baik yang ada di kantor maupun yang ada di pos-pos
yang baik pos Karangasem, Buleleng maupun Jembrane beserta unit siaga dimohon untuk benar-benar untuk mengikuti sosialisasi tentang SPT tahunan tersebut. Besar harapan kami teman-teman untuk benar-benar memahami kalau memang nantinya ada pertanyaan ataupun masukan, mohon nanti teman-teman silakan menanyakan mumpung dari pihak pajak ada di tempat kegiatan ini. Nah, untuk mempercepat kegiatan ini, terima kasih yang sebesar pada penyelenggara, baik Saudara Rani yang pentingnya ini adalah salah satu dari rancangan aktualisasi menuju ke jalur berikutnya. Kami harapkan juga benar-benar untuk memahami apa yang akan disampaikan. Itu aja yang menjadi sambutan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Rani. Terima kasih. Siap, terima kasih kepada Bapak Kepala Sebagian Umum Kelas A Denpasar, Bapak Fatur Rahman. Selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Lalu Muhammad Ramdi Wirasaputra dan Ibu Sherly Diana Tandung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan selaku pemateri untuk menyampaikan mengenai pengisian dan pelaporan SPT tahunan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Lalu Muhammad Ramdi Wirasaputra, penyuluh pajak ahli muda di KPP Pratama Badung Selatan bersama Ibu Sherly Diana Tandung sama di KPP Badung Selatan. Kami diminta untuk menyampaikan mengenai pengisian SPT tahunan e-filing. Kalau kita yang PNS ini sekarang wajib menggunakan e-filing. Ya, mohon maaf Bapak Fatur yang kami hormati dan teman-teman semua dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Denpasar yang kami hormati pula. Jadi mengapa kewajiban melaporkan SPT tahunan? Yang pertama karena kita sebagai PNS itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kemenpan RB, sudah mengeluarkan SE nomor 8 tahun 2015 bahwa semua PNS wajib melaporkan SPT tahunannya dengan menggunakan e-filing. Jadi karena kita tunduk pada Kemenpan RB, jadi semua teman-teman kita semua sebagai PNS wajib untuk melaporkan SPT tahunannya nanti. Kemudian SPT tahunan itu apa? Ya, itu kalau sebagai PNS, SPT tahunan itu kita laporkan setiap tahun dari bulan Januari sampai bulan Maret, yaitu pelaporan mengenai seluruh penghasilan yang kita terima sebagai PNS. Itu ada di bukti potong bendahara 1721A2 nanti. Dari bukti potong itu nanti yang kita laporkan di SPT tahunan kita. Kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Sherly di mengapa harus menggunakan e-filing, terus bagaimana penggunaan e-filingnya, bagaimana jenis-jenis e-filing yang akan digunakan, SPT tahunan yang digunakan sesuai dengan penghasilan kita sebagai PNS. Baik, itu saja garis besar yang akan kita sampaikan pada hari ini mengenai e-filing. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Sherly, tapi sekali lagi saya mengingatkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum melaporkan SPT tahunan, karena itu sudah merupakan kewajiban sebagai PNS, karena itu kami selain memberikan materi, kami pun akan memberikan asistensi untuk pelaporan SPT tahunannya nanti setelah penyampaian materi. Dan untuk pengisian
SPT-nya akan kami bantu dan sudah kami siapkan nomor EVIN-nya. Karena kemarin kami minta NPWP semua pegawai dan kami siapkan nomor EVIN-nya untuk pengisian lebih lanjut nanti. Itu saja yang kami sampaikan dari saya. Selanjutnya Ibu Shirley untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mas Ramdi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sebagian Umum SAR kelas A, kemudian Ibu Rani yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa memberikan penyuluhan bagi Bapak Ibu teman-teman kantor SAR kelas A. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu ya, saya akan langsung saja menjelaskan apa itu e-filing dan bagaimana cara pengisian ISPT e-filing tersebut. Terlebih dahulu, Bapak Ibu di sini, apakah ada yang belum mengisi atau belum melaporkan SPT tahunannya? Mungkin bisa, atau sudah pada lapor semua ya? Apakah pelaporannya dilakukan sendiri atau oleh bendaharanya? Karena beberapa kantor yang pernah kami temui itu pegawainya itu merasa bahwa yang melaporkan laporan SPT tahunannya itu bendahara atau bagian keuangannya. Jadi Bapak Ibunya tinggal menerima bukti pelaporannya aja gitu. Tapi sebenarnya untuk pelaporan SPT tahunan itu merupakan kewajiban Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil tentunya, karena itu ada kerahasiaan dalam pengisian SPT tahunannya, di mana di situ ada pelaporan harta yang kita miliki, ya, aset-aset yang kita miliki, kemudian ada pengisian juga tanggungan atau kewajiban utang kita, kemudian anggota keluarga kita, ya, jadi itu kan merupakan hal yang privasi, jadi harus kita sendiri yang mengisinya. Dan pengisiannya juga tidak asal-asalan, karena dia connect-nya juga nanti ke pelaporan LHKPN kita ke depannya ya. Baik, saya langsung saja dengan materi kita. Iya. Masih. Oke. Baik. Kenapa kita harus melaporkan dengan e-filing? Terlebih dahulu kita tahu dulu ya apa itu e-filing. Jadi e-filing itu merupakan elektronik pengisian, filing. Filing artinya pengisian. Jadi pengisian secara elektronik. Jadi kalau secara elektronik sekarang kan kita tahu bersama bahwa kita sekarang hidup di era IT, teknologi ya, yang segala sesuatunya serba gadget. Jadi tentunya kita tidak harus lagi yang secara manual ya, segala sesuatunya. Bahkan bayar pun kita bisa lewat HP, lewat smartphone, kita semua, segala sesuatunya kita bisa lakukan. Jadi DJP pun juga melakukan inovasi tentunya. Kenapa kita harus capek-capek mengisi atau berantri-antri di kantor pajak dan sebagainya untuk melaporkan kewajiban pelaporan SPT tahunan kita. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa penyampaian dari e-filing ini yaitu dilakukan secara online, kemudian dia real time, kemudian melalui website pajak.go.id, atau bisa juga melalui aplikasi service provider, yaitu ada beberapa penyedia jasa aplikasi yang diberikan izin oleh DJP untuk bisa menyediakan laman juga untuk melakukan pelaporan SPT. Nah, seperti yang saya katakan tadi di depan, kenapa harus e-filing? Nah, Bapak Ibu lihat ya, ini zaman dulu nih. Itu pokoknya kantor pajak itu paling heboh kalau sudah akhir
Maret ya, karena memang batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi sendiri yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi contohnya semisal sekarang tahun 2021, berarti kita melakukan pelaporan pajak untuk tahun pajak 2020 dan jatuh tempo pelaporannya itu Maret 2021. Dan ini saya sangat merasakan sekali bagaimana kita harus pulang sampai jam 10 malam, bahkan sampai detik-detik terakhir pun setengah 12, jam 12 pun sebelum close dari tanggal 30 Maret, akhir Maret itu masih saja ada wajib pajak yang datang melaporkan ya. Karena ya tentunya kita mungkin ada yang baru mendengarkan informasi bahwa kita harus melaporkan SPT tahunan, karena tentunya ada sanksi administrasi yang akan kita peroleh jika kita tidak melakukan kewajiban pelaporan tersebut. Ya Bapak Ibu ya, kita bisa melihat bagaimana situasi seperti ini dulu, dan apalagi sekarang kalau kita dihadapi dengan pandemi COVID, sangat tidak memungkinkan sekali kita harus menjaga prokes dengan menjaga jarak, mengurangi mobile kita dan sebagainya. Nah ini ya, ini zaman-zaman dulu ya sebelum penggunaan dari e-filing. Apa mungkin Bapak Ibu pernah merasakan suasana-suasana seperti ini? Ya, kita sangat wasting time ya, sangat menghabiskan waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk kerja hal-hal yang lain, tapi akhirnya cuma stuck di kantor pajak dari pagi sampai sore. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya, situasi seperti dulu. Oke, dan kita tahu bersama juga bahwa kita sekarang sudah dengan sistem yang paperless ya, yang go green juga. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan kertas-kertas, tidak perlu lagi ya kita harus ramah lingkungan juga ya. Baik, untuk e-filing sendiri ini berdasarkan SE dari Menpan nomor 41 tahun 2019 ya. Jadi bagi ASN, TNI dan Polri ini wajib untuk melaporkan ISPT ya dalam bentuk e-filing. Nah, e-filing ini jadi pengisian SPT secara online. Jadi ada dua ya e-filing ini, dia secara online real time, kemudian melalui upload ISPT. Nah kalau kita sebagai ASN, pelaporan kita yaitu secara online. Jadi itu terbagi dua lagi, yaitu ada SPT tahunan untuk form 1770 SS, kemudian form SPT tahunan 1770S. Jadi untuk SPT tahunan bagi orang pribadi sendiri itu ada terbagi atas 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu 1770SS. Nah, itu yang ini artinya super simple. Ini untuk yang memiliki penghasilan di bawah atau kurang dari 70 juta untuk penghasilan kotornya setahun. Kemudian kalau untuk yang 1770S sendiri ini dia lebih di atas dari 60 juta setahun. Kemudian untuk yang 1770 ini untuk yang pekerjaan bebas, misalnya yang wira swasta dan sebagainya. Oke, kita lebih fokus ke yang 1770S dan 1770SS. Ya, jadi biar lebih jelas lagi, jadi e-filing itu kalau yang 1770S dan 70SS itu untuk yang ini ya, yang karyawan. Ya, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa DJP melakukan inovasi dengan melakukan satu single login. Single login maksudnya ini satu akun, satu media. Jadi untuk kewajiban pelaporan, kewajiban pembayaran, untuk profil kita, profil wajib pajak, untuk layanan administrasi lainnya, itu kita bisa melakukan dengan sekali atau satu single login, yaitu melalui DJP online. Nah, bagaimana kita harus supaya kita punya single login ini, yaitu akun DJP online. Sama seperti kalau kita misalnya ada media sosial ya, atau misalnya akun-akun apapun, itu kita harus punya akun dulu supaya bisa login ke dalam akun tersebut. Jadi sama seperti di DJP. DJP punya akun untuk yang mengakomodir semua untuk pelaporan kita, yaitu tadi single login, yaitu di akun DJP online.
Nah, di akun DJP online ini kita bisa seperti Bapak Ibu lihat ya, ini tampilan kalau kita sudah masuk ke dalam ya. Di situ kita ada bisa melihat profil, kita bisa melakukan pembayaran. Maksudnya sini kita bisa membuat billing. Kalau bayarnya ya nanti bisa lewat pos, bank, maupun bisa lewat mobile banking, ATM, dan sebagainya. Kita bisa membuat billing, kita bisa melakukan pelaporan, dan ada layanan administrasi lainnya. Nah, jadi tiga hal penting yang harus kita siapkan untuk membuat single login di DJP Online ini, ya tentunya pertama kita harus punya NPWP, kita harus punya EVIN, kita harus punya akun DJP Online, dan kita harus siapkan email kita yang tentunya aktif juga ya. Oke. Jadi pertama, terlebih dahulu kita harus memiliki EVIN dulu. EVIN ini seperti OTP, jadi kode awal ya untuk kita bisa memiliki, untuk kita melakukan registrasi awal. Nah, setelah kita melakukan registrasi, kita melakukan aktivasi, kemudian kita membuat password. Selebihnya kita masuk ke DJP Online, kita cukup dengan password yang sudah kita buat, ya. Jadi di sini jelaskan bagaimana cara kita memperoleh EVIN. Untuk sekarang, untuk EVIN sendiri kita bisa melakukan permohonan atau permintaan EVIN itu secara online ya. Maksud kami bukan secara online, tapi bisa melalui email. Jadi tidak perlu lagi ke kantor pajak ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ada yang belum memiliki EVIN dan mau mengaktifasi EVIN-nya atau memiliki EVIN, jadi bisa mengunduh form permohonan EVIN ini di pajak.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu unduh, kemudian Bapak Ibu mengisi, kemudian nanti dikirim ke email KPP di mana Bapak Ibu terdaftar. Ya, ke email KPP di kantor pajak di mana Bapak Ibu terdaftar, kemudian dengan meng-tag atau melampirkan tentunya foto selfie dengan memegang NPWP dan KTP, kemudian foto KTP dan NPWP-nya. Kemudian di-tag semua, dikirim dengan subjek permohonan permintaan EVIN ya. Jadi itu tidak sampai ya kurang lebih 1 hari kerja lah, paling lama 1 hari kerja itu udah ada staf kita, petugas kita di bagian pelayanan yang langsung meng-approve, dan setelah meng-approve Bapak Ibu mendapat EVIN, kemudian EVIN tersebut bisa dipakai untuk melakukan registrasi akun DJP Online. Ya, Bapak Ibu ya, yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini kalau masih yang cara manual, tapi sekarang sudah bisa kita kirim lewat email saja, tidak perlu lagi kita datang ke KPP atau KP2KP terdekat. Jadi kita cukup mengisi form yang kita sudah unduh dari pajak.go.id, kemudian kita melampirkan KTP kita, melampirkan NPWP kita, kemudian kita swafoto atau foto selfie memegang KTP dan NPWP ya, kemudian mengirimkan kepada email KPP di mana kita terdaftar. Nah, jadi tata cara e-filing ini secara garis besar seperti ini ya. Ini nanti sebentar kita akan jelaskan di belakang lagi. Jadi setelah kita memiliki akun, kita login ke pajak.go.id, kemudian kita pilih menu lapor, kita buat SPT dan sebagainya. Oke, kita masuk ke panduan e-filing. Ya, Bapak Ibu terlebih dahulu setelah kita memiliki EVIN tadi, kita nanti diketik aja ya di browser gitu, DJP online atau pajak.go.id, kemudian kita melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi nanti di bagian bawah dari laman DJP online itu nanti ada menu registrasi. Itu buat kita yang belum pernah mendaftar. Tapi kalau sudah pernah mendaftar, mungkin cuma lupa passwordnya, bisa kita klik lupa passwordnya. Ya, nanti akan dikirim. Jadi ini step awal bagi yang belum pernah registrasi. Jadi yang belum pernah registrasi, kita harus registrasi terlebih dahulu. Kita mengisi NPWP, EVIN yang tadi sudah kita peroleh, dan kode keamanan. Lalu kita submit. Kemudian nanti link tersebut akan dikirim ke email kita. Jadi pada saat di form
permohonan Evin itu ada email yang harus kita isi, dan pastikan email yang Bapak Ibu isi itu merupakan email yang aktif karena langsung dikonfirmasi ke email tersebut, dan nanti ada link yang harus kita klik, di mana link tersebut merupakan aktivasi Evin, ya, aktivasi dari akun DJP online. Kemudian setelah itu nanti kita akan balik ke laman utamanya. Setelah kita memiliki password dan sebagainya, kita bisa masuk untuk melakukan pengisian. Ya, jadi Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan melalui e-filing, hal-hal yang harus kita siapkan yaitu tentunya bukti pemotongan pajak, ya, yang diberikan oleh bendahara ini. Kalau buat kita PNS itu A2, kalau untuk yang karyawan swasta atau BUMN itu A1, ya. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah memegang dulu A2 dari bagian keuangan atau dari bendahara. Kemudian ada bukti-bukti yang lainnya, misalnya ada pemotongan final, mungkin yang dari tunjangan dan sebagainya, yang sifatnya final. Kemudian harta kita, utang kita, atau kita udah buat ada pencatatan, ya, aset-aset kita apa saja, utang kita di mana, kemudian tanggungan keluarga, kalau misalnya Bapak Ibu juga ada bukti pembayaran zakat dan sumbangan lainnya bisa dimasukkan, ya. Jadi intinya SPT tahunan itu merupakan rekapan dari penghasilan yang kita miliki sepanjang 1 tahun, ya. Jadi semuanya kita catatkan di situ, laporkan di SPT tahunan. Baik, ini untuk yang SS yang super simple, yang 1770, ini bagi karyawan Bapak Ibu atau pegawai yang memiliki penghasilan bruto selama setahun di bawah 60 juta. Ya, ini sangat SS sendiri artinya super simple, ya, sangat simpel. Ya, nah, jadi ini awal dari pada saat kita login itu, yang pertama kita klik dulu www.pajak.go.id, atau bisa juga kita langsung klik saja DJP online, browser akan langsung membaca, ya, laman DJP online, maka langsung akan terbaca di Google. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu yang saya sudah katakan tadi, ini katanya. Nah, jika kita awalnya belum melakukan registrasi, kita registrasi dulu di sini. Nah, setelah kita registrasi tadi, kita menggunakan, nanti ada masuk tampilannya, situ kita mengisi NPWP, Evin, dan juga kode keamanan serta email kita, karena nanti akan dikirimkan link aktivasinya. Ya, kemudian setelah kita sudah mendapatkan atau sudah membuat akun DJP online, kemudian kita balik lagi ke laman ini, kemudian kita memasukkan NPWP dan kata sandi yang sudah kita buat tadi. Dan juga banyak, karena mungkin ini setahun sekali, ya, jadi Bapak Ibu tuh banyak yang terkadang lupa. Aduh, kemarin Evin saya apa ya? Email password saya apa ya? Jadi kebanyakan yang kita temui itu. Karena ini mungkin kegiatan yang Bapak Ibu rasa cuma setahun sekali, jadi kadang suka lupa untuk password dan kode Evin-nya. Jadi mungkin saya kasih tips saja untuk passwordnya, kita samakan saja dengan yang apa ya, media sosial kita atau apa yang gampang kita ingat. Jadi kita tidak perlu lagi membutuhkan Evin jika kita lupa dari password kita, ya. Jadi Evin ini kenapa selalu banyak yang minta Evin ulang, karena Evin itu untuk semacam OTP, ya, kita untuk masuk lagi, untuk membuat lagi password baru. Tapi kalau passwordnya kita sudah tahu, kita tidak perlu lagi membutuhkan Evin. Jadi bisa mungkin Bapak Ibu membuat kata sandi atau passwordnya ini yang gampang diingat, yang mungkin samalah dengan kata sandi yang media sosial atau akun-akun Bapak Ibu yang lainnya, mungkin di akun kepegawaian atau apa, biar yang gampang diingat, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah kita login tadi, kita masukkan NPWP, masukkan kata sandi, kemudian nah inilah tampilan dari isi dalam dari DJP online tersebut, ya. Jadi isinya ada dashboard, profil, bayar dan lapor dan layanan. Kemudian kita klik tab lapor, di situ akan muncul e-filing dan e-form. Untuk kita sendiri kita klik e-filing, kemudian setelah kita klik e-filing akan muncul buat SPT. Setelah buat SPT, kemudian kita ada dikasih pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika tidak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan Bapak Ibu bisa menjawab
atau mengklik memilih sesuai dengan pertanyaan yang sesuai dengan situasi dari Bapak Ibu. Kemudian, ya ini contohnya pengisian yang tahun 2015 ya. Kalau untuk tahun sekarang ya berarti isinya tahun 2020. Kemudian status kita karena baru, berarti kita klik normal. Tapi kalau kita pernah melaporkan, terus ada yang mau kita koreksi lagi, kita buat pembetulan lagi, kita klik pembetulan. Kemudian berikutnya, nah ini bruto. Ini udah masuk setelah kita berikutnya tampilannya akan seperti ini ya. Jadi nanti ini semua pengisian ini semuanya ini berdasarkan bukti potong yang sudah diberikan oleh bendahara ya. Jadi di situ kita ikut aja di A2-nya itu dia nilai-nilainya seperti ini. Dan ini di sini ada penghasilan tidak kena pajak, itu ya status kita, misalnya tanggungan kita, apa status kita, apakah kita tidak kawin, atau kawin, kita punya tanggungan berapa, itu kita bisa klik ya, Bapak Ibu bisa diklik di sini, nanti dia akan berubah. Ini masih PTKP yang lama, 39. Kalau untuk yang sekarang sendiri, untuk PTKP, untuk tidak kawin itu 54 juta, ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini untuk yang super simple, jadi cuma seperti ini. Kemudian, nah ini kalau ada yang final itu biasanya yang final itu uang makan ya, misalnya ya, uang makan itu final karena dia langsung tarifnya kalau misalnya golongan 2 itu belum kena, golongan 3 5%, golongan 4 15% ya, ini seperti ini. Nanti kita ikut saja sesuai dengan yang sudah dikasih sama bendahara. Bagian keuangan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang jadi catatan buat Bapak Ibu yang kalau yang ini tidak berdasarkan bukti potong yang diberikan oleh bendahara ya. Ini kita isi sendiri. Ini jadi poin huruf C nomor 11 dan 12 ini kita isi sendiri. Berapa jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun. Jadi posisi per 31 Desember. Misalnya sekarang tahun 2020, berarti posisi harta yang kita miliki pada akhir tahun pajak 2020. Jadi total Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu punya motor, mungkin punya rumah, punya tanah, itu di total kira-kira berapa jumlah nilai properti tersebut, aset tersebut. Kemudian yang di angka 12 ini jumlah utang kita, ya. Mungkin ada utang di bank atau mungkin di koperasi atau di kartu kredit dan sebagainya kita total ya di sini ya. Nah, kemudian yang paling terakhir sekali kita isi bagian pernyataan dengan menyadari sungguhnya bahwa apa yang kita isi ini sudah sesuai ya, dinyatakan lengkap. Jadi kita setuju, tentunya kita mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah itu Bapak Ibu, kemudian nanti ada muncul tampilan seperti ini. Nanti ada kode verifikasi. Kode verifikasi tersebut kita klik ya. Kita klik terlebih dahulu di sini. Kemudian nanti akan maunya dikirim kemana? Ke email atau ke nomor handphone. Kemudian nanti akan dikirim. Nah, kodenya seperti ini. Kode ini kita bisa copy paste saja ya. Bisa dicopas. Kemudian kita masukkan ke bawah sini ya. Ke kolom sini, kemudian kita kirim SPT. Nah, nanti kita cek lagi di email, akan seperti ini. Jadi, jika sudah sampai di tahap seperti ini, sudah muncul bukti penerimaan elektronik, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT tahunannya. Ya, jadi ini yang super simpel. Oke, kemudian kita akan melihat bagaimana untuk yang 1770S. Kalau dulu saya di kantor pajak yang sebelum di Bandung Selatan itu, jadi ada himbauan kalau untuk bagi PNS sih, memang PNS ada yang penghasilannya untuk setahun di bawah 60 juta, ada yang di atas. Jadi itu pada saat itu sempat ada himbauan yang namanya ASN, kita walaupun penghasilan kita di bawah 60 juta, kita wajib mengisi yang 1770S. Karena dengan yang mengisi 1770S itu aset kita lebih kelihatan ya. Kalau yang tadi kan langsung di total, nggak tahu nih asetnya apa di situ kan, di total secara keseluruhan. Kalau yang di 1770S ini dia lebih rinci ya. Jadi ya tergantung sebenarnya kalau saya sih ya, kalau saya harusnya kalau ASN itu kita harusnya lebih transparan. Jadi kita harusnya ngisi yang 1770S ya. Oke, nanti kita lihat yang 1770S itu
penampakannya atau seperti apa formulirnya ya. Baik, dia kurang lebih sama. Awal-awal pertanyaannya kita ditanya dulu, apakah Anda menjalankan usaha bebas, terus kemudian apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta ya. Jadi ini Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang mungkin memiliki NPWP yang sama dengan istri ya, menggabungkan. Jadi banyak, ada beberapa yang NPWP-nya memilih untuk masing-masing, karena pikirnya biasa saya mau pakai kartu saya buat untuk ini biar nggak ribet. Ada juga yang memilih ikut suami, jadi digabung. Nah itu nanti sebentar kita lihat ya bagaimana untuk pelaporan yang kewajiban perpajakannya digabung, di mana dia isinya. Oke. Pertanyaannya default ya sama seperti yang tadi SS juga. Kemudian, nah kita masuk kemudian memilih tahun pajak. Setelah itu sama seperti tadi juga ya penjelasannya. Nah di sini kita melakukan tambah. Nah ini setelah kita tambah, jadi daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi tadi itu yang bukti potong yang diberikan oleh bendahara, kita isinya di sini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sini kita isi. Ini dia slide-nya ini dia langsung yang simple ya, langsung. Jadi nanti kalau saya tidak salah ingat itu dia di poin slide, kalau di e-filing itu dia nanti di slide yang ketiga atau nggak salah, pokoknya dia nanti yang poin C. Jadi situ nanti yang daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain ini. Jadi kita nanti tambahkan inilah yang kita terima dari bendahara ya, bukti pemotongannya itu. Nah ini kita isi jenis pajaknya 21, kita isi NPWP pemungut, NPWP bendahara kantor, dan dia secara otomatis langsung muncul. Kemudian nomor buput kita berapa, tanggalnya berapa, jumlah PPh yang dipotong berapa. Ya, jadi dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini dia sudah tampilannya langsung di penghasilannya itu dalam negeri hubungan dengan pekerjaan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang memegang bukti potongnya, aduannya, nanti ada yang neto. Neto ini berarti dia udah bersih. Setelah kalau tadi di SS kita ambilnya yang dari nilai bruto, kalau yang S ini kita langsung ambil yang neto. Jadi neto ini setelah sudah dikurangi PTKP, dia dapat nanti ada di situ di A2 itu ada kata-kata neto. Itu yang kita pilih ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Ya, kalau Bapak Ibu mungkin memiliki penghasilan lainnya, misalnya mungkin dari bunga atau dari sewa, royalti dan sebagainya, Bapak Ibu bisa pilih di daftar ini ya. Jika memiliki penghasilan luar negeri juga, pengisiannya di daftar tersebut. Nih, ya Bapak Ibu ya. Kayaknya ini mungkin kita kalau PNS ya bisa juga ya, mungkin kita ada mendapatkan sumbangan, warisan atau bagian kita isinya di sini ya. Oke, ini contoh jika kita memiliki ya ini tadi contoh untuk yang penghasilan final atau bersifat final. Misalnya kita mungkin menerima hadiah undian, kita pengisiannya di sini. Oke, di sini juga. Nah, di sini untuk pengisian hartanya. Harta itu dia di lampiran paling terakhir, lampiran 4 ya. Di sini. Kalau harta yang kita miliki itu, nah tadi makanya saya mengatakan bahwa kalau untuk ASN kita seharusnya mengisi yang 1770S. Karena di sini lebih transparan harta yang kita miliki itu apa, gitu ya. Kalau yang tadi di SS itu dia langsung di total, jadi tidak kelihatan. Tapi kalau yang di S ini dia lebih rinci. Misalnya kita punya mobil, punya motor, mungkin punya sepeda yang mahal, kita bisa tulis di sini. Kemudian tahun perolehannya kapan, harga perolehannya berapa, kita bisa isi keterangannya ya, Bapak Ibu ya di sini ya. Sini udah ada optionnya di sini pilihannya. Kode harta yang kita miliki itu apa? Kita tinggal klik aja di sini. Nah, kemudian hutang. Nah, di sini hutang juga kita bisa memilih hutang kita di mana, hutang di bank, lembaga keuangan dan sebagainya ada nanti ya pilihan-pilihannya nanti ya. Ya, kemudian ini untuk tanggungan. Jadi kita
Jadi seperti yang tadi dikatakan di awal bahwa SPT tahunan itu merupakan rekapan dari seluruh harta, tanggungan, hutang, dan seluruh penghasilan yang kita peroleh itu di sepanjang tahun pajak tersebut. Ya, di sini tanggungan kita berarti ya, misalnya istri satu ya Pak, Bapak Ibu ya, istri satu. Kemudian anaknya berapa gitu ya, diisi semuanya di sini. Dan data yang benar itu NIK-nya kita cantumkan, kita tuliskan. Kemudian hubungan keluarganya apa, misalnya anak kandung, istri, dan sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Iya. Ini jika Bapak Ibu punya kewajiban atau ada membayarkan zakat, biasanya bagi Bapak Ibu teman-teman kita yang muslim, mungkin ada membayar zakat, bisa diisi di sini ya. Dan nah ini untuk yang pengisian status kewajiban perpajakan. Nah, untuk status pernikahan kita, perkawinan kita isi di sini. Jika istri atau pasangan kita memiliki NPWP, bisa kita tulis di sini ya. Oke, ini untuk jadi kredit pajak untuk jika kita memiliki pengembalian atau pengurangan dari penghasilan luar negeri. Tapi kalau PNS mungkin jarang ya punya penghasilan dari luar negeri, atau bisa saja tapi tidak ketahuan. Baik, kemudian ini kita skip aja ya. Iya. Ya, ini jadi ini seperti jika tadi kita ada apa? Nah, ini yang tampilan dari sama seperti tampilan dari A2 yang diberikan oleh bendahara. Jadi kita lihat yang mungkin kayaknya dari nomor berapa ke bawah itu ya, 15 ke bawah atau berapa sih, nggak terlalu hafal. Nah, ini kita tinggal pindahkan aja di sini semuanya. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi angka-angka ini nih sebenarnya sudah ada di reportnya. Gitu. Ya, jadi pastinya kita hasilnya nihil ya, karena kita sudah dipotong semuanya oleh bendahara. Jadi gaji, penghasilan yang kita terima itu sudah bersih. Nah, kemudian mendekati langkah paling akhir, jika kita setuju, apa yang kita isikan sudah sesuai, kita memilih setuju. Kemudian langkah berikutnya sama seperti yang SS tadi, akan muncul tampilan terakhir. Kemudian kita akan klik kode verifikasi, akan dikirim ke email ataupun ke nomor telepon. Kemudian kode itu kita copy paste ke kolom ini, kemudian kita kirim. Ya. Kemudian, ya, jadi kalau sudah sampai tahap yang paling akhir seperti ini, kita sudah menerima bukti penerimaan elektronik ke email, berarti langkah tersebut sudah selesai. Kurang lebih mungkin seperti itu ya, Pak Randi. Nanti mungkin kayaknya lebih mungkin entah mungkin di sesi tanya jawab atau mungkin Bapak Ibu ada yang belum melaporkan SPT tahunan, masih bingung, bisa nanti kami coba bantu untuk asistensinya atau pada saat nanti sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu Shirley. Ibu Shirley tadi sudah menjelaskan begitu rigid ya, begitu komprehensif ini SPT tahunan yang S dan SS. S di mana di bawah 60 juta, S di atas 60 juta PNS. Dan untuk PNS itu biasanya kita itu pasti nihil ya. Kalau penghasilannya hanya dari pekerjaan kita sebagai PNS. Itu pasti nihil karena ditanggung oleh pemerintah, udah dipotong, ditanggung oleh pemerintah. Baik, tadi materi sudah disampaikan, sekarang selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Rani, nanti kami ada sesi tanya jawab ya, atau mungkin apabila ada Bapak Ibu teman-teman sekalian yang belum melaporkan SPT tahunannya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kita untuk mengisi SPT tahunan melalui filing ada di SE 41 tahun 2019 ya, sekarang yang terbaru. 41 tahun 2019 SE Kemenpan RB. Jadi kami akan melakukan asistensi juga. Apabila ada yang belum melaporkan SPT tahunnya, silahkan mungkin di kolom chat atau langsung koordinasi dengan Ibu Rani. Terima kasih atas waktunya Ibu Rani. Saya kembalikan kepada Bu Rani.
Siap, terima kasih banyak kepada Bapak Lalu Muhammad Ramdi Wirasaputra dan Ibu Sherly Diana Tandung yang telah memberikan penjelasan kepada kami, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar. Mohon izinkan saya membuka sesi tanya jawab dan nanti dilanjutkan dengan asistensi pelaporan SPT tahunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan jika ada pertanyaan bisa langsung buka untuk mikrofonnya dan bisa dipertanyakan, atau jika ada yang mau menanyakan melalui chat silahkan. Pak Subak Umum Bapak Fatur Rahman, saya persilahkan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Rani. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, yaitu yang pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak Lalu dan Ibu Sherly yang sudah banyak memaparkan tentang pelaksanaan SPT tahunan. Yang saya pertanyakan di sini adalah sanksi yang diberikan oleh pajak sendiri, misalkan tidak melaporkan SPT tahunan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah zakat. Zakat, apakah itu bisa dimasukkan berupa, karena zakat itu kan tidak sendiri kan tidak berupa pertanggungjawaban, kan gitu. Karena begitu kita bayar pajak zakat, ya udah bayar zakat begitu saja. Nah, yang ketiga, masalah NPWP dengan satu nomor dengan sama NPWP suami istri. Itu kan satu nomor NPWP-nya. Nah, itu terus di sini ada pertanyaan dari kolom chat Bapak Eka Dharma Sucipta. Di sini menanyakan proses pembuatan kartu NPWP seandainya kartu NPWP kita rusak atau hilang, apakah ada cara online mengisi masih pandemi COVID-19? Itu aja yang menjadi pertanyaan, mungkin nanti teman-teman juga akan ada yang bertanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rani atau langsung dijawab oleh dari KPP Pratama, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Siap, terima kasih banyak Bapak Ketum. Bagaimana Bapak Lalu Muhammad Ramdi Wirasaputra dan Ibu Sherly Diana Tandung, apakah akan langsung dijawab? Kami langsung jawab dulu sebelum ada pertanyaan lagi selanjutnya ya. Untuk Bapak Fatur, tadi pertanyaannya yang pertama itu apa sanksinya apabila tidak melaporkan SPT tahunan. Kemudian yang kedua mengenai zakat, apakah dimasukkan dalam SPT tahunan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kalau satu nomor NPWP dengan istri. Jadi ada NPWP-nya ada 2 orang, NPWP-nya hanya 1. Baik. Dan ada pertanyaan dari kolom chat, apakah bisa melalui online apabila kartunya sudah rusak, permohonannya ya. Pertanyaan pertama, untuk sanksi apabila tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT tahunan, ada sanksi administrasi di pasal 7 KUP. Sanksinya 100.000. 100.000 untuk tidak melaporkan tahunan. Dan yang kemudian yang kedua, nah ini cukup berat juga pertanyaannya Bapak ini, mengenai zakat ya. Zakat. Jadi kita ini kalau PNS itu biasanya kita laporannya pasti nihil. Pasti nihil. Karena sudah dipotong oleh pemerintah. Nah, kemudian apabila zakat ini merupakan pengurang penghasilan. Objek adalah pengurang penghasilan, atau di sini nanti akan ada nanti jadi pengurang kredit pajak ya di sini nanti ya. Ya, kredit pajak. Jadi kredit pajak dia zakatnya. Nah, kalau zakatnya dimasukkan di kredit pajak, dia akan menjadi lebih bayar biasanya. Jadi akan ada pajak yang dikembalikan.
Nah, sebaiknya Pak, kalau kami dari pajak ya, kalau kami dari pajak, karena ini sifatnya zakat, ya diikhlaskan saja lah Pak. Begitu. Betul sekali Karena ini Bapak. zakat, diikhlaskan saja, ya, karena pajak kita juga sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi di sini ada sistemnya ya, sistemnya karena ini adalah pengurang kredit nanti kredit pajak, dia akan menjadi lebih bayar. Cuman kalau kita kembalikan kan sifat keikhlasannya jadi berkurang nanti. Pembayarannya. Memang akan terjadi biasanya lebih bayar. Jadi sebaiknya untuk zakat di sini dengan beberapa kriteria tertentu bisa menjadi kredit pajak, yaitu dibayar melalui badan zakat yang telah diakui oleh Kementerian Keuangan, badan zakat, dan syarat-syarat tertentu. Tapi ini nanti kalau pengusaha saya rasa boleh lah Pak. Karena pengusaha kan penghasilannya itu memang tidak ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pertanyaan terakhir yang mengenai NPWP, bukan terakhir ya, mengenai NPWP yang 2 orang 1 nomor gitu Pak ya, kalau Ya, salah tangkap. betul sekali Pak. Ya. Jadi prinsipnya dalam satu keluarga itu apabila tidak ada perjanjian pisah harta atau memilih untuk terpisah, maka penghasilan dalam satu keluarga itu merupakan satu entitas ekonomi. Jadi penghasilannya ibu, penghasilannya bapak itu adalah penghasilan keluarga satu. Itu prinsipnya, karena prinsipnya seperti itu, maka NPWP-nya dijadikan satu pada NPWP suami saja. Kalau dulu ada namanya NPWP cabang, jadi ada NPWP cabang Pak ya. NPWP cabang itu ada 001-nya terakhir untuk istri. Kalau misalnya istrinya juga berpenghasilan. Kalau sekarang NPWP-nya bisa tetap sama, tapi namanya bisa berbeda. Nah, itu dikasih semacam otoritas oleh pemilik NPWP suami lah. NPWP suami memberikan izin untuk membuat NPWP atas nama istri. Jadi atas namanya aja yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana masalahnya nanti apabila digabung gitu. Jadi di sini untuk permasalahan perpajakannya, pelaporannya adalah kewajiban dari pemilik NPWP yaitu suami. Itu kewajiban pelaporan. Kemudian kewajiban pajaknya itu oleh istri dan suami. Istri dan suami nanti penghasilannya itu karena ini satu NPWP, penghasilannya digabung. Nanti digabung. Apabila penghasilan istrinya sudah dipotong, maka penghasilan itu nanti ada sebenarnya isiannya di sini ya. Di lampiran ini coba saya Di-share coba screen cari dulu. ya. Cuma ini Iya, bahasanya bisa bahasa dulu. Inggris ini. Jadi bentar Pak Ramli, saya coba cari dulu ya. Silakan. Biar lebih Iya. ini Ini ya. bahasa Inggris ini bahasanya. Coba 1770S ini kali ya. Ya, yang untuk penghasilan digabung ya. Bentar. Mungkin sambil dijawab dulu Mas Andi iya. yang pertanyaannya. Pertanyaan yang dari chat ya. Ya. Bagaimana dengan apabila kartunya sudah rusak? Ya, sebelum saya jawab itu prinsipnya kalau untuk NPWP yang paling penting itu adalah nomor NPWP-nya. Kartunya tidak ada atau apa itu kalau kami hanya menggunakan nomornya saja sebenarnya untuk administratif. Tapi kenapa kartu itu penting? Mungkin ada untuk persyaratan nanti fotokopi untuk melakukan prosedural administratif lainnya. Baik, untuk permohonan cetak ulang itu saya enggak hafal ya ini prosedurnya sekarang.
Tapi kalau dulu memang harus tatap muka. Kalau sekarang gimana Bu Sherly? Jadi Bisa sekarang online ya? bisa lewat jadi Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan, bisa lewat pos, bisa juga langsung datang ke kantor pajak. Nanti cukup mengisi form. Jadi sebenarnya saya coba buka ya pajak ini. Oh, formulir cetak Ya, ulang. untuk formulir cetak ulangnya Bisa diambil di sana coba ya. saya coba ini dulu ya. Touch screen. Beranda. Bentar. Oh, sorry. Mungkin Mas bisa dibantu. Ya. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa secara online ya Bu Sherly? Kalau secara online-nya sih untuk cetak ulang tidak bisa ya. Oh, tidak bisa? Ya, tidak bisa. Tapi Iya. sebenarnya Bapak Ibu kalau sudah punya akun BJP online, buka BJP, buka di pajak.go.id. Oh iya, jadi cetak ulang dari sana ya. Yang ini. Ya, jadi kan nanti itu di BJP online itu di sebelah kiri sebelah kiri dari itu kan ada elektronik, udah yang ada barcode-nya itu. Sebenarnya itu bisa juga kita print gitu ya. Jadi kan zamannya sekarang serba elektronik ya, itu bisa juga. Jadi tidak harus yang fisik kartu gitu. Bisa kita print yang ada barcode-nya. Jadi nanti kalau untuk cetak ulang formnya kelihatannya. Nah, ini untuk cetak ulang. Permintaan kembali ya. Ini permintaan kembali. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk di pajak.go.id. Pajak.go.id, kemudian kita pilih unduh formulir. Kemudian setelah kita unduh formulir, kemudian nanti ada formulir permintaan kembali. Nah, formulir permintaan kembali ini Mas Yudi, ini nggak bisa di-download ya browsernya? Itu. Ya. Dengan iklan incognito. Incognito. Paling di jendela penyamaran. Oke. Ya. Ya ini ya. Jadi ini muncul ya. Gimana ini? Bentar ya. Oke, hentikan dulu. Nah, dia seperti ini. Jadi tadi setelah kita masuk di pajak.go.id, kemudian kita ada formulir, kita unduh, di tab unduh, kemudian kita pilih formulir, nanti kita pilih formulir yang nomor 12, formulir permintaan kembali. Jadi untuk secara online sendiri sebenarnya kalau Badung Selatan belum bisa ya melayani, bahkan lewat email juga belum. Jadi bisa secara melalui pos, kita kirimkan permintaan kita melalui pos ataupun langsung datang ke kantor pajak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini formnya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat kantor pajak, bisa mengirim lewat pos atau jasa pengiriman surat lainnya. Untuk formnya sendiri Bapak Ibu bisa unduh tadi melalui pajak.go.id. Nah, ini formnya ya. Bapak Ibu bisa menyentang misalnya contohnya untuk pencetakan kartu, kita beli ini, kemudian fotokopi KTP, kemudian kita isi, kemudian kita kirim ke kantor pajak terdaftar ya, kantor pajak. Kemudian nanti akan dikirim kembali kartu NPWP-nya. Gitu kurang lebih Bapak Ibu. Saya coba mencari tadi lagi. Mungkin Ibu
Enggak apa-apa yang dengan bahasa Inggris tadi. Oh ya, bahasa Inggris ya. Karena Coba ini saya coba ini deh ya, dari formulir. SAR tuh. Oh Search ya and ya, oh ya. Rescue. Sudah biasa Oke, dengan bentar Inggris. ya. 1770 S. Form jadi 70 S. Ini ya. Ini dia masih- Oh, masih ya? Iya. Oke. Maaf kami tadi tidak sempat Klik kanan. menyediakan. Formulirnya. Iya, tadi tidak sempat menyediakan formulirnya. Karena kita terbiasa dengan online e-filing online, jadi formulir fisik sudah hampir kita tinggalkan. Nanti kalau pas lihat tampilannya baru ingat, oh ya ini Iya. dia di sini gitu. Entah ya, oke biar sambil di-download dulu. Oke, kita coba dulu. Nah, tapi dia bentuknya ini. Ya. Ini ya. Sambil dicari Bu ya. Kita untuk penghasilan suami istri yang digabung ada beberapa ini Pak ya, kasus sih. Kalau istrinya misalnya sesama PNS, misalnya sesama seperti pajaknya kan sudah ya. Ada juga yang istrinya sebagai karyawan pun sudah clear. Hanya pelaporannya oleh suami. Karyawan pun dia dipotong oleh perusahaan biasanya. Nah, kalau dia sebagai pengusaha misalnya ya, pengusaha dan dia berarti orang pribadi ya, istrinya pengusaha orang pribadi, dan dia penghasilannya di bawah 4,8 miliar per tahun, berarti dia sudah dikenakan oleh pajak penghasilan final, pajak final ya atas penghasilannya. Jadi sebenarnya pajaknya pun sudah clear, hanya pelaporannya saja disatukan kepada suami. Nah, bagaimana kalau ternyata istrinya di atas 4,8 miliar, suaminya PNS 4,8 juta per bulan, istrinya di atas 4,8 miliar per tahun ya. Nah, yang itu memang ada gimana ya? Dia harus pakai yang formnya beda. Form iya. Dia pakai yang harus 1770 berarti. Ya. Bukan pakai yang S. Itu kalau satu NPWP ya. Kalau misalnya satu NPWP suaminya. Berarti dia mesti menggunakan e-form karena ada usaha yang dimasukkan ke sana. Oke. Untuk pelaporan. Mas Andi saya udah dapat. Saya Sudah. share ya. 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 Dan dia yang melaporkan adalah suaminya, Mbak. Sedangkan di situ kalau memang apa yang disampaikan tadi adalah penghasilannya di atas 40 miliar katakan, dengan pengisian SPT yang satunya lagi. Sedangkan ya SPT-nya dia akan melaporkan penghasilan SPT di 1770S kan gitu. Berarti kan tidak sinkron antara pengisian SPT poin yang ke lain dengan SPT yang 1770S kan gitu, Mbak. Bukannya ditambahkan saja dia penghasilannya di situ. Setahu saya dia ditambahkan saja karena fokus sudah yang ada di SPT tersebut. Enggak gitu, Pak? Ya, seperti yang silakan sebelumnya gitu. Memang ditambahkan saja langsung penghasilannya karena dia nggak bermasalah gitu. Nah, kalau dia misalnya di atas 4,8 miliar itu sudah ada tersendiri. Ya harus ada kewajiban pembukuan, kemudian ada kewajiban angsuran PPh 25, ada angsuran PPh 25 dan penghasilannya pun sudah tidak final, nanti akan ada perhitungannya di penghasilan dalam 1 tahun itu ada 25-nya. PPh 25-nya ada isinya 25 atau 29-nya itu sudah ada kurang bayarnya atau lebih bayar atau nihil. Nah, ada perhitungan tersendiri.
Itu kenapa? Coba kita lihat, karena ini jarang sih kami temukan, Pak ya. Jadi Kita kalau lihat. misalnya istrinya penghasilannya lebih tadi ya. Iya, kalau misalnya kasusnya Oke. seperti itu. Oke, jadi Kalau- kalau misalnya ini contoh ya, kalau istrinya itu sama-sama karyawan, sama-sama PNS atau BUMN atau pegawai bank gitu ya. Untuk NPWP-nya yang digabung menjadi satu dengan nama suami. Dua, bagian A nomor 13 ini ya, yang ini. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja, brutonya berapa gitu. Dan pajak yang dipotong berapa ya. Sini Mas. Yang poin 13 ini. Ya. Ini. Jadi nanti yang penghasilan istri yang PNS atau karyawan dia ngisinya di sini. Di lampiran 1770 lampiran 170S lampiran 2 bagian A kemudian nomor 13. Ini. Ya. Kita nggak sampai. Itu yang tadi ya. Ya. Tadi sebenarnya ada masalahnya yang tadi kalau misalnya Kalau dia istrinya ya. iya, istrinya itu ada. Kalau final kan ada tuh penghasilan Ya, yang kalau dipotong final misalnya ya. mungkin UMKM ya. Ya, mungkin Ada. istrinya UMKM nanti bisa diisi di sini di poin 14 ini. Dasar pengenalannya berapa, terus pajak terutangnya juga berapa. Tapi itu. kalau misalnya dia yang Di atas 4,8 di atas miliar misalnya dia 4,8 itu miliar, berarti dia harus menggunakan yang itu Mas, yang 1770 itu. Bisa Form, ya? menggunakan ya, menggunakan e-form gitu. Iya. Karena nanti pastinya dia ada kurang bayar. Iya. Ya, biasanya ada. Biasanya ada yang kurang bayar. Ya. Bisa lebih bayar juga. Jadi nanti bisa ditambahkan sini Mas Andi. Ya. Nanti di sini. Kalau yang poin 1 ini kan yang berdasarkan bukti potong. Ya, kalau yang tadi untuk yang suaminya cuma PNS, kalau misalnya istrinya ini yang usaha, ini yang bagian S form 2 yang ini, yang bagian A itu. Ya ini. Penghasilan lainnya. Tapi sebaiknya memang dia harus pakai yang 1770, bukan pakai yang S ini. Gitu. Karena untuk di S ini nggak mengakomodir untuk pengisian istri yang ada usaha. Nanti larinya ke depan sini. Penghasilan dan negeri lainnya. Nanti di total nanti ada akhirnya berapa gitu ya. Penghasilan kena pajaknya berapa gitu. Tapi kan sudah ada juga yang dipotong pajaknya nanti di sana. Iya, nanti jadi kredit pajaknya gitu. Satu. Baik, jadi kami menyimpulkan seperti itu, Pak. Kalau misalnya dia itu di bawah merupakan karyawan juga atau PNS istrinya, itu bisa masuk juga penghasilannya di 1770 SS gitu. Ya, yang tadi lampiran 2 Iya. bagian A nomor 13 ya, itu ditulis di situ. Iya. Kalau misalnya dia itu di atas 4,8 karena itu ada angsuran PPh 25 ya. Ya. 1770S ini yang 1770. Itu ada ya, PPh 25. Ini 25-nya sebenarnya ada. Ini ada ini, Mas. Cuma untuk yang poin pokoknya ini ada ini. Ya. Ini. Iya, Pak. Kalau secara kebiasaan ya kami ya, memang pengisiannya menggunakan e-form karena pernah juga dulu ada istrinya tuh DPR dan ini dan dia pengusaha retail memang besar penghasilannya. Itu kami isikan menggunakan e-form memang. Nggak bisa menggunakan yang 70 yang super yang simple itu. Yang 1770S. Ya, kami isikan menggunakan e-form. Tapi kalau memang jawaban kami memang kurang gitu, Pak. Kami akan sampaikan kembali ya ke Ibu Rani nanti bagaimana apabila NPWP yang
suami istrinya digabung dan penghasilannya itu di Lebih. atas 4,8. 4,8. Ya, kalau yang biasa kami lakukan dan memang yang harusnya dia menggunakan yang 1770, bukan yang 1770S ini, ya, gitu. Ya. Kalau yang 70S ini, kalau istrinya yang digabung, yang istrinya misalnya karyawan yang sama-sama dari satu pemberi kerja saja, ini dia tadi isinya di 2 yang baik itu, Pak. Baik, bagaimana Pak Batur? Barangkali pertanyaan Terjadinya pemisahan pembayaran pajak, store pajak, jadi seperti itu. Termasuk pelaporannya kalau memang jadi satu nomor NPWP dengan penghasilan lain akan muncul di situ adalah terjadinya tunggakan, kayak katakanlah tunggakan pembayaran pajak. Padahal pajaknya sudah terbayarkan. Jadi itu saya lihat juga pernah saya waktu saya melakukan pengisian itu terjadi kekurangan pajak. Setelah kita lihat ternyata ada selisih yang salah menginput dari awal. Nah, itu untuk menjadi perhatian juga karena di situ salah menginput memasukkan antara bruto dengan neto. Nah, Ya, di benar. situ ya. Nah, di situ Kadang kan juga ada salah PTKP-nya juga itu pengaruh, Pak. Bisa jadi lebih bayar atau kurang bayar. betul, karena di situ ada namanya pembulatan yang harus dimasukkan ataupun tidak dimasukkan. Kan gitu, ada kekurangan sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran karena kesalahan masuk. Nah, itu untuk jadi selalu menjadi perhatian juga. Nah, kalau yang ditanyakan di sini ada lagi bertanya, ini izin bertanya tentang PPh final penghasilan di bawah 4,8 miliar sekarang berapa persen, Pak? Nah, di situ ada pertanyaan lagi, mohon mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau saya sudah sangat-sangat jelas karena selama ini untuk pengisian SPT tahunan yang saya lakukan, ya kita mengisi sendiri seperti itu. Terima kasih. baik, untuk yang di bawah 4,8 miliar masih menggunakan PP 23 tahun 2018. Di PP 23 tahun 2018 untuk orang pribadi misalnya ini, orang pribadi itu sampai dengan 7 tahun dari tahun 2018 itu. 2025. Ya, berarti 2025 ya cut off-nya. Itu masih tarifnya 0,5%, Pak. 0,5% dari omset. Jadi perhitungannya 0,5% dari omset per bulan. Bulan Januari omsetnya 10 juta, jadi pajaknya 500 ya, 0,5% dari 10 juta misalnya. Jadi pajak Januari sekitar 0,5% dari 0,5% dari omset atau bruto itu dibayarkan pada dilaporkan pada bulan Februari. Bulan Februari sebelum tanggal 20. Sebelum tanggal 20. Kalau pembayarannya tanggal 15, Mas Raffi. Oh iya. Ya, jadi Betul. tidak ada pelaporan. Memang kewajiban kita melaporkan dan membayar. Tapi kalau untuk namanya angsuran 25, final PP 23 itu pembayaran sebagai validasi pelaporan. Jadi cut off-nya tanggal 15 bulan berikutnya gitu. Ya, terima kasih Bu Sherly. Jadi memang untuk PPh final bayar berarti lapor. Jadi tadi sebenarnya di KUP memang pelaporannya kan tanggal 20 ya. Tapi karena ini bayar berarti lapor, berarti sebaiknya pembayarannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya supaya dia tidak terkena terlambat bayar. Memang dia tidak kena terlambat lapor, nanti ada sanksinya masing-masing, Pak. Ada sanksi terlambat bayar, ada sanksi terlambat lapor. Tapi karena bayar artinya lapor, maka pembayarannya sebaiknya di bawah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan tarifnya 0,5% dari omset. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ini ada lagi pertanyaan menyambung tentang NPWP. Apakah di aplikasi tidak ada IN elektronik NPWP seperti kartu akses? Nah, tadi yang saya bilang di akun laman DJP online itu
di side yang sebelah kanan, sebelah kiri kalau kita lihat itu ada gambar tampilan dari NPWP ya, yang ada barcode-nya. Sebenarnya itu elektronik NPWP gitu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu print saja, di print. Kadang setahu saya pernah di email, Mas Hamdi, pernah di email ke, apalagi kalau email kita aktif ya, yang terdaftar di official DJP, itu saya sempat di email NPWP elektronik saya gitu ya. Coba saya buka ya, kalau bisa ditunjukkan ya. Saya buka DJP online aja. Oke. Kan dia sesuatu Saya yang kita bawa masuk. usernya. Oh iya. Mungkin Bu Rani bisa numpang dilihat akun DJP online-nya. Bisa di share screen. Sudah punya NPWP biasanya. Share screen. Iya, DJP Syarat. online-nya. Syarat CPNS NPWP salah Oh, satunya. harus pasti sebagai warga negara. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah masuk biasanya di sana ada NPWP DJP online itu. NPWP ya. NPWP Iya, dia di elektronik sebelah itu. kiri. Nanti coba kita lihat share screen dari Ibu Rani ya. Baik. Share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Masuk. Belum. Bapak Ramdi, Ibu Sarli, mohon izin, Benar. apakah sudah terlihat? Iya benar. Iya bisa terlihat. Ini berarti saya masukkan NPWP gitu ya, Bapak Iya Ibu? benar. Iya. Terus saya masukkan captcha-nya. Kode keamanan. Nah, ini Nah. Bapak Ibu. Langsung masuk. Itu Ada merupakan NPWP. elektronik NPWP. Saya minta dikirim email. Ya, bisa minta pengiriman emailnya Ibu itu nanti di email nanti. Berarti langsung dikirim email ini, klik Iya. ini. Bisa ya. Iya. Coba dikirim terus nanti cek emailnya. Ini email yang terdaftar ya, Ibu. Iya. Belum masuk. Dicek di spamnya. Biasanya dia seberapa menit langsung masuk gitu ada balasan. Belum ada masuk juga. Ya, sambil menunggu, ini sebenarnya sudah proses, Pak. Pasti masuk ya. Udah. Iya, Kalau memang ada pertanyaan lain, nah ini. ini sudah masuk, Bapak. Sudah ada nggih, SPP elektronik. Ini bisa diunduh. Ya. Nanti kayaknya dia belum sampai proses ya itu. Iya. Nah, jadi itu untuk Bapak Ibu yang tadi solusinya katanya mau cetak ulang. Sebenarnya jadi sekarang kita bisa menggunakan NPWP elektronik ini ya, tidak perlu lagi mencetak fisik. Ya. Dan untuk NPWP ya, yang kami perlukan hanya nomornya saja sih sebenarnya. Kalau untuk pajak ya, hanya nomor saja. Kalau masih ada pertanyaan, Iya, saya coba lihat. Izin Bapak Ramdi dan Ibu Sarli, Ya. ini ada pertanyaan dari Bapak Dodi Martawan. Ya. Kepada Bapak Dodi Martawan, kami persilahkan. Belum Bapak, masih menurut. Baik, terima kasih Bu Rani atas waktunya. Izin
Kenalkan, saya Dodi Martawan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Lalu dan Ibu Sherly terkait SPT tahunan. Jadi satu pertanyaan saya, Bapak, ini ada sinkronisasi data atau penyamaan data terkait SPT dengan laporan LHKPN atau LHKSN? Yang saya tanyakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi, Pak Dodi Martawan. Pertanyaannya ini, apakah ada sinkronisasi antara LHKPN dengan SPD tahunan? Jadi sebenarnya itu adalah pengisian mandiri kita. SPD tahunan dan LHKPN itu self assessment atau pengisian mandiri. Tapi setelah pengisian mandiri akan dilakukan pengawasan. Pada saat dilakukan pengawasan tersebut, misalnya LHKPN yang dimasukkan kepada KPK ya, KPK juga melakukan pengawasan menggunakan sandingan data pada SPT. Begitu juga kami dari pajak, ketika pelaporan itu kan dua-dua pelaporan itu wajib untuk pejabat negara. Jadi ketika LHKPN sudah dilaporkan, SPT tahunan sudah dilaporkan, kami juga melakukan penyandingan dengan LHKPN. Misalnya harta di SPT paling sering terjadi memang yang di pajak itu yang sedikit diisi daripada yang di KPK. Itu artinya KPK jauh lebih ditakuti dari pajak. Nah, biasanya memang akan ada sinkronisasi kami itu akan penyandingan data tapi. Cuman kalau database kami kan berbeda. Database pajak dengan database-nya LHKPN berbeda. Jadi kami lakukan itu pengawasan masing-masing. Nanti pengawasannya oleh account representatifnya. Masing-masing yang diberikan tugas mengampu beberapa wajib pajak. Ya, seperti itu. Untuk sinkronisasi langsung secara sistem belum ada. Tapi hanya ada penyandingan data aja, Pak. Antara misalnya KPK dengan pajak atau pajak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin gimana Pak? Terus untuk untuk pelaporan, saya pertanyaan kedua mungkin nih Pak ya sama Ibu. Jadi untuk pelaporan misalkan pelaporan harta kekayaan, pelaporan harta di SPT tahunan ini, apakah itu yang sudah misalkan yang sudah semua memang harta atas nama kita sendiri atau boleh mengklaim misalkan hibah atau warisan tapi boleh mengklaim itu memang misalkan mendapatkan kita warisan atau hibah yang sudah kita pergunakan tetapi belum atas nama diri sendiri aja gitu. Itu apakah bisa dilaporkan di SPT tahunannya atau belum bisa dilaporkan? Baik Pak. Untuk pelaporan SPT tahunan, yang pertama itu adalah kondisi pada 1 Januari. Misalnya SPT tahunan 2020, maka itu pada 1 Januari 2021. Kondisi pada 1 Januari 2021, misalnya ada harta, itu mengenai harta ya, aset. Hartanya itu adalah semua harta yang dimiliki pada 1 Januari 2021 dengan nama apapun, bukan hanya nama Bapak aja misalnya. Karena pengalihan harta itu tidak otomatis akan penggantian nama, alih nama, mau motor, mobil atau tanah ya. Tapi tapi sudah berubah hak milik. Nah, yang dilaporkan adalah milik harta pribadi, harta. Ketika dilaporkan misalnya punya Bapak ini SHM berapa sekian, kalau misalnya tanah SHM sekian, terus tahun perolehan berapa, kapan, tahun perolehan 2020, terus harga perolehannya berapa waktu diperoleh. Nah, itu yang dilaporkan Pak. Mengenai nama pemiliknya siapa, itu nggak masalah. Adapun ada juga nomini namanya Pak. Jadi nomini itu namanya orang lain, tapi miliknya orang lain. Itu pun dilaporkan, itu sebagai harta nomini.
Yang penting kondisi pada 1 Januari itu semua dilaporkan sesuai dengan sebenarnya. Itu ya, Ibu Sherly mungkin Ya. mau menambahkan nih. Sama Pak, saya jawabannya. Jadi bukan berarti itu nama di sertifikat kita misalnya atas nama orang tua kita yang masih hibah atau waris, namanya itu hak milik kepemilikan. Nanti bisa kita kasih di keterangannya ya, keterangannya misalnya hibah atau waris gitu ya. Di kolom keterangannya gitu Pak bisa ditambahkan. Gitu. Jadi bisa kita wajib mengisinya di SPT tahunan atas harta tersebut gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Lalu dan Bu Sherly, terima kasih atas informasinya. Terima kasih banyak Pak Dodi Martawan. Terima kasih banyak Bapak Ramdi dan Ibu Sherly dan juga Bapak Dodi Martawan. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Ya, sambil menunggu, kalau ada yang belum melapor SPT tahunannya, saya ingatkan kembali. Kalau memang tidak bisa langsung hari ini, silakan Ibu Bapak bisa juga secara kolektif, misalnya ke Bu Rani secara kolektif, ada siapa aja yang belum lapor untuk tahun 2020, karena itulah salah satu output penyuluhan kami. Apabila ada yang belum lapor, kami asistensi pelaporannya, itu salah satu output ya. Kalau memang belum ada, dan itu pun untuk melaksanakan tadi Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Kemenpan SE Kemenpan nomor 41 tahun 2019. Ya, kayaknya chatnya sudah kosong ya. Jadi ada kosong dan sepertinya mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pada melaporkan SPT tahunannya ya. Iya. Karena ada Bagus. beberapa instansi ya yang seperti waktu itu Mas Ramdi saya masih di Sulawesi Utara. Jadi ada edaran dari Bapak Gubernur bagi seluruh PNS yang berada di wilayah Sulawesi Utara tidak akan menerima TKD atau tukin untuk bulan, misalnya contohnya ini pelaporan terakhir itu bulan Maret ya Mas Ramdi ya. Tidak akan menerima tukin atau TKD bulan April jika belum melaporkan SPT tahunan ya. Mungkin jadi sejatinya kita kan sebagai ASN itu kan dibayarkan oleh negara. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita kepada negara, jika kita sudah mendapatkan hak kita, maka kewajiban kita juga harus kita lakukan. Kurang lebih seperti itu ya Mas Ramdi. Jadi saya lihat Bapak-Bapak dan Ibu Sarni kayaknya Bapak-Ibu yang taat pelaporan SPT tahunannya. Mungkin kita bisa berikan aplaus ya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mungkin kemarin pengisiannya saya isi asal aja, yang penting saya lakukan kewajiban pelaporan dulu, nanti bisa diperbaiki pelaporannya untuk melaporkan yang sebenarnya dengan keadaan yang serealnya sesuai dengan aset ataupun kewajiban tanggungan yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Jadi semoga kami juga berharap kelas atau sosialisasi yang menambah pengetahuan Bapak Ibu, pemahaman untuk melaporkan kewajiban pelaporan SPT tahunannya ke depan. Dan bahkan kami juga berharap nanti mungkin Bapak Ibu punya saudara, rekan, atau kerabat yang belum melaporkan SPT tahunannya untuk diingatkan, bahkan mungkin Bapak Ibu bisa mengajarkan rekan, kerabat Bapak Ibu untuk bagaimana cara pengisian SPT tahunan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu Mas Ramzi. Ya. Bagaimana kalau gitu kita kembali ke Bu Rani. Selanjutnya bagaimana? Siap Bapak. Ini kebetulan Bapak Kasubag Umum mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Saya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Kasubag Umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rani. Sebenarnya sih bukan pertanyaan ini. Ini adalah saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber pada pagi hari ini, Bapak Lalu dan Ibu Sherly yang sudah melakukan pembayaran SPT tahunan.
yang mana nantinya yang diharapkan untuk seluruh pegawai atau seluruh masyarakat ataupun seluruh ini untuk melaksanakan wajib pajak. Karena salah satu bagian eh, negara ini adalah wajib pajak. Ya, seperti itu. Nah, yang saya harapkan buat teman-teman yang khususnya di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Denpasar, mulai nanti mungkin pada saat mulai diberlakukannya atau sudah berlakunya pembayaran SPT tahunan yang notabene adalah ada batas akhir yang harus dilaporkan. Kalau nggak salah bulan Maret, 31 Maret setelah tahun jalan, yaitu tahun 2002. Kalau tahun 2000 itu teman-teman sudah pada melaksanakan pembayaran SPT tahunan yang nantinya di Maret 2022 akan melaporkan SPT tahunan yang telah dilaksanakan tahun 2021. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman bisa untuk belajar mengisi walaupun sudah diisi saat ini, dan saya harapkan kedepannya adalah teman-teman secara mandiri untuk melaksanakan pengisian SPT tahunan tersebut. Walaupun ada kesalahan, kalau memang ada kesalahan koreksi, mari kita sama-sama untuk mengoreksi. Jadi akhirnya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu yang saya harapkan buat kita semua untuk belajar untuk melaksanakan mengisi SPT tahunan yang sudah ada. Nah, selanjutnya nantinya dari selesai apa yang dipaparkan ini, nanti Saudara Rani bisa menyampaikan di grup WhatsApp kami berupa tutorial, berupa e-book pengisian SPT tahunan. Teman-teman bisa belajar di situ, dan termasuk mungkin nanti ada YouTube-nya di situ akan disampaikan oleh Saudara Rani. Nanti setelah selesai pelaksanaan Zoom ini, teman-teman bisa melihat seperti apa isi daripada SPT tahunan tersebut. Nanti kalau memang ada kendala ataupun ada permasalahan, nanti silakan bisa menghubungi Saudara Rani atau di bagian keuangan. Jadi saya rasa itu yang menjadi tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada KPP Pratama Badung Selatan, Bapak Lalu, beserta Ibu Shirley yang sudah banyak memaparkan dan memberikan waktu dalam pelaksanaan sosialisasi tahunan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Rani. Terima kasih Bapak Kasubag Umum Bapak Fatur Rahman atas waktunya dan atas kesempatan yang diberikan. Kepada Bapak Ramdi dan juga Ibu Shirley, mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Saya rasa sudah cukup. Tadi kami minta dokumentasinya ya. Siap. Jadi ada kami dengan dokumentasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari SAR ya. Dari Ada 6 ya. Ya, siap. Nanti akan saya kirim. Terima kasih Bapak. Yeah. Baik, untuk dari acara sosialisasi pagi ini yang dapat saya simpulkan yaitu mengenai pelaporan SPT tahunan ini, jika ada keterlambatan maka akan ada dikenakan sanksi yaitu sebesar Rp100.000. Kemudian untuk zakat itu sebaiknya tidak perlu dimasukkan karena sudah tadi ya untuk sudah dimasukkan ke dalam sudah dibayarkan oleh negara gitu ya pajaknya kita, jadi sebaiknya diikhlaskan saja gitu ya tadi istilahnya dari Bapak Ramdi. Kemudian untuk NPWP satu nomor dengan NPWP suami atau istri itu sebaiknya dijadikan satu karena jika dalam satu keluarga tidak ada perjanjian pisah harta, maka penghasilan itu adalah satu penghasilan keluarga.
Kemudian untuk pembuatan kartu jika hilang dan rusak, itu dapat dilakukan dengan tatap muka langsung ke KPP atau dengan melalui pos dengan mengirimkan form yang dapat diunduh melalui pajak.go.id, yaitu form permintaan kembali untuk mencetak ulang. Kemudian untuk PPh final penghasilan di bawah 4,8 M sekarang yaitu sebesar 0,5% dari omset per bulan. Untuk bayarnya yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian mengenai NPWP itu dapat diunduh juga melalui DJP online dengan memasukkan nomor NPWP dan dapat diunduh melalui barcode yang tersedia di aplikasi tersebut. Kemudian mengenai sinkronisasi data terkait SPT tahunan dengan LHK ASN dan LHK itu terdapat sinkronisasi yaitu dengan penyandingan data. Kemudian untuk pelaporan harta yaitu yang apakah yang sudah atas nama sendiri atau yang sudah diklaim berupa harta warisan atau hibah, itu yaitu data yang sudah dimiliki per tahun yang dilaporkan, per tahun perolehan yang pajak yang dilaporkan tahun yang bersangkutan per tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Begitu ya Bapak Ramdi, jika Bapak Ramdi dan Ibu Serli, jika saya tidak salah, mohon dikoreksi jika ada kesalahan dari saya. Ya, oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak lalu Muhammad Wirasaputra dan Ibu Serli Diana Tandung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan yang telah memberikan materi dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami, dan juga kepada Bapak Kepala Subbagian Umum, Bapak Kasih Operasi dan Siaga, dan seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar yang telah berkenan mengikuti acara sosialisasi pengisian dan pelaporan ESPT tahunan pada pagi ini. Semoga acara sosialisasi pengisian dan pelaporan ESPT tahunan ini dapat bermanfaat untuk kami semua saat pengisian dan pelaporan SPT tahunan tahun 2001 dan tahun-tahun selanjutnya. Mohon izin kepada Bapak Kasubag Umum dan Bapak Kasiop dan Bapak Ramdi dan Ibu Serli dan seluruh pegawai, kita boleh ngambil ini ya, dokumentasi untuk foto bareng, foto bersama. Boleh ya? Ya, kita gaya bebas. Kepada Bapak Herman minta bantuannya Pak untuk di capture mungkin Pak ya. Terima kasih Bu Rani. Izin untuk seluruh partisipan yang bergabung, mungkin kameranya bisa dibuka. Izin Pak Dodi Martawan. Bisa dibuat sesi. Di Pak Eka Sucita, Pak Komang Sudiarse. Oke, ambil dokumentasi untuk yang pertama. Terima kasih untuk yang kedua dari Pak Dewo Suparte dan Pak Jagi atau Pak buka kameranya, mohon izin. Pak Widya Putra. Baik, kita ambil sisi 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk dokumentasi pengambilan foto sudah selesai. Silakan Bu Rani. Siap, terima kasih banyak Pak Herman. Baik,
izinkan saya menutup acara sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasubag Umum, Bapak Kasih Operasi, dan juga Bapak Lalu Muhammad Ramdi Wirasaputra dan Ibu Seli Diana Tandung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dan seluruh pegawai Kantor Pencarian Kelas dan Pasar atas waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari kegiatan sosialisasi ini dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Bapak dari KPP Pratama Badung Selatan atas materi yang diberikan. Mohon maaf, salam mama pimpinan, terima kasih. Pak.